Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang sejarah Ken Dedes dan Tunggul Ametung sebelum tumbuh bara. Panawijen adalah tanah tinggi yang sunyi, letaknya jauh dari pusat kekuasaan, namun dekat dengan langit. Di sini suara alam lebih keras daripada suara manusia, dan pagi-pagi berembun diiringi doa-doa yang disampaikan ke angkasa oleh kaum Brahmana. Hutan dan ladang mengelilingi desa itu seperti pelindung sunyi, menjaga kehidupan yang dijalani dengan harmoni dan ketundukan kepada Dharma. Di antara para penyembah dan pemelihara ilmu keheningan itu, berdirilah seorang resi bernama Empu Purwa, seorang lelaki tua yang tak banyak bicara, tetapi tiap kata dan laku hidupnya dipandang sebagai panutan. Ia tidak hanya dihormati karena pengetahuannya tentang kitab, tetapi juga karena ketulusannya dalam menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan para leluhur. Dari rumahnya yang sederhana, dibangun dari kayu jati dan beratap ijuk, Empu Purwa mengasuh satu-satunya darah dagingnya, seorang putri yang kelahirannya disambut bukan hanya dengan syukur, tapi dengan rasa gentar yang tak terucapkan. Namanya Ken Dedes. Ia lahir saat matahari belum naik sepenuhnya, dalam suasana langit yang aneh, di mana cahaya pagi muncul terlalu cepat dan burung-burung berhenti bersuara sejenak, seolah turut menyaksikan sebuah awal yang tak biasa. Para pendeta yang datang membantu proses kelahiran itu terdiam lama, usai menyaksikan sinar keemasan yang menyelimuti tubuh bayi mungil itu. Mereka tidak mengucapkan kata-kata ramalan, tapi tatapan mereka cukup untuk membuat Empu Purwa mengerti putrinya membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan baru. Ken Dedes tumbuh dalam disiplin dan kesunyian. Ia belajar membaca lontar sebelum usianya genap 7 dan memahami makna simbol-simbol kosmik sebelum remaja. Tapi bukan kecerdasannya yang membuat para pertapa terpana, melainkan cara ia menatap dunia. Ada keheningan dalam tatapannya, bukan hampa tapi penuh tanya. Ia tidak bertanya karena bodoh, tapi karena sadar bahwa dunia terlalu besar untuk hanya disederhanakan menjadi benar dan salah. Ia sering duduk berjam-jam di bawah pohon beringin tua di pinggir dusun, memandangi langit yang berubah warna, seolah mencari jawaban di balik lapisan cahaya. Namun kehidupan seorang anak resi tidak bebas dari beban. Dedes mulai merasakan bahwa sejak kecil, banyak mata yang mengawasinya, bukan dengan hasrat tapi dengan harapan. Ia bukan sekadar anak Empu Purwa, tetapi dianggap sebagai titipan langit, cikal bakal sesuatu yang akan mengubah dunia. Meski belum diketahui ke arah mana perubahan itu akan bergerak, ini bukan pujian, ini adalah tekanan. Ia menjadi pusat harapan dan kecemasan dalam satu tubuh yang masih belajar menjadi dewasa. Pada usia di mana gadis lain mulai mengenal cinta dan kegembiraan remaja, Dedes justru semakin tenggelam dalam kesadaran bahwa dirinya bukan milik dirinya sendiri. Di sisi lain, Empu Purwa sendiri menyimpan kekhawatiran yang tak pernah ia ucapkan. Ia seorang pemelihara Dharma, dan ia tahu bahwa dunia tidak pernah membiarkan sesuatu yang bercahaya tetap tersembunyi. Terlalu banyak penguasa yang haus akan lambang-lambang kekuasaan, dan perempuan seperti Dedes dengan wajah yang memancar, kecantikan dengan kebeningan batin yang jarang ditemukan, akan menjadi simbol yang bisa digunakan atau diperebutkan. Purwa semakin sering bersemedi, tidak hanya memohon perlindungan bagi putrinya, tetapi juga agar sejarah bersedia bersikap lembut kepadanya. Tapi sejarah tak pernah lunak. Ia hanya sabar menunggu waktu yang tepat untuk memutar roda takdir. Ken Dedes tumbuh menjadi gadis yang teguh dan tenang. Ia tidak banyak bicara, tapi bila ia berkata, kata-katanya dalam dan menusuk. Ia tidak menggoda, tapi kehadirannya memikat. Ia tidak belajar siasat, tapi pikirannya tajam membaca gerak dunia.
Dalam hatinya tumbuh sesuatu yang belum ia pahami. Perasaan bahwa ia akan meninggalkan Panawijen suatu hari nanti. Bukan karena kehendaknya, tapi karena dunia akan menuntutnya pergi. Ia mencintai tanah kelahirannya, mencintai suara gamelan yang dimainkan saat bulan purnama, mencintai wangi dupa dan desau angin dari sawah. Namun cinta itu bercampur dengan kesadaran pahit. Ia bukan ditakdirkan tinggal di sini selamanya. Dan hari itu akan datang. Hari ketika langit Panawijen tak lagi sunyi. Hari ketika pasukan Tumapel akan datang. Bukan untuk menghancurkan, tapi mengambil. Hari ketika suara doa Mpu Purwa akan tertelan oleh derap kaki kuda. Tapi semua itu belum terjadi. Untuk saat ini Ken Dedes masih duduk di bawah beringin tua memandang langit pagi. Di matanya, cahaya itu belum berwarna merah, masih putih, masih murni, masih damai. Namun angin yang datang dari arah barat mulai membawa aroma besi dan batu. Pertanda bahwa dunia lama tak lama lagi akan berakhir. Di kaki Gunung Kawi, wilayah Tumapel berdiri dengan wajah ganda, tampak damai, tapi menyimpan retakan halus yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang akrab dengan gelapnya politik Jawa kuno. Tumapel bukan kerajaan, melainkan wilayah bawahan dari kerajaan yang lebih besar, Kediri. Tapi kekuasaan di sana bukan sekadar titipan. Ia adalah permainan pengaruh, kekuatan, dan keberanian menaklukkan yang lemah dengan cara yang nyaris tak terlihat. Dan di atas permainan itu berdiri seorang lelaki bernama Tunggul Ametung. Aku Tumapel, penguasa yang diangkat, bukan karena darah biru, tapi karena keberanian yang disegani dan ketajaman yang ditakuti. Tunggul Ametung bukan keturunan raja. Ia datang dari barisan militer lokal yang menanjak karena kelicinan dan kepatuhan yang luar biasa kepada pusat. Tapi di balik pengabdiannya pada Kediri, Ametung membangun kekuasaan kecilnya sendiri. Ia tahu betul bahwa Tumapel adalah tanah subur, bukan hanya bagi padi dan palawija tapi juga untuk ambisi. Ia mengumpulkan kekuatan dengan cara halus, mengikat para petinggi desa, membagi-bagi lahan, dan memperkuat ikatan dengan para pendeta lokal yang bisa ia kendalikan. Semua tampak rapi, terkendali. Tapi tak ada yang tahu benar siapa dirinya, kecuali bayangan masa lalu yang ia sembunyikan dalam-dalam. Ametung adalah lelaki yang keras, bukan karena beringas, tapi karena ia dibentuk oleh kegagalan dan kehilangan. Dulu saat masih muda ia pernah mencintai, bukan sekadar wanita, tetapi kehidupan yang lebih sederhana. Tapi perempuan itu pergi, dibawa oleh seorang pejabat tinggi. Dan sejak saat itu Ametung berhenti percaya pada keadilan yang ditentukan oleh kelahiran. Ia menghapus rasa dari wajahnya dan mengukir tekad baru. Ia akan naik setinggi mungkin, dan dunia akan mengingat namanya. Bukan karena kasih, tapi karena kuasa. Tumapel hanyalah permulaan. Namun kekuasaan yang dibangun dari kehendak dingin tak pernah benar-benar tenang. Meskipun istananya berdiri teguh, meskipun rakyat menyambutnya dengan upacara, ada kekosongan dalam hidupnya yang tak bisa diisi dengan tahta atau upeti. Para selir datang dan pergi, namun tak ada yang menetap di hatinya. Ia bukan laki-laki yang haus belayan, tapi jiwanya diam-diam menggigil dalam kesendirian. Di malam-malamnya yang panjang, ia duduk sendiri di ruang peraduan, memandangi bayangan dirinya di lampu minyak yang redup. Usianya mulai menua dan ia sadar, Tumapel butuh lambang, bukan hanya penguasa. Ia butuh keturunan dan ia butuh seorang istri. Bukan sembarang wanita, tapi yang bisa memperkuat legitimasinya, yang membuat rakyat tak hanya tunduk, tapi juga percaya. Lalu suatu hari laporan itu datang. Seorang pejabatnya yang baru kembali dari utara membawa kabar tentang Panawijen, tentang seorang resi tua yang memiliki putri dengan wajah bercahaya dan kebijaksanaan yang melebihi usianya. Namanya menyebar dari mulut ke mulut, Ken Dedes. Seorang perempuan suci belum tersentuh, dikenal karena ketenangan dan kejernihan pikirnya. Banyak yang menyebutnya anugerah langit. Ametung tak percaya tahayul, tapi ia tahu kekuasaan bekerja lewat simbol, dan Dedes terdengar seperti lambang yang tak bisa ia abaikan.
Ia tak butuh cinta, tapi ia tahu betul apa makna memiliki seorang istri seperti itu. Rakyat akan mengaguminya, musuh akan segan, dan garis keturunannya akan tampak sah di mata dunia maupun dewa. Keputusan dibuat bukan dengan perang, tapi dengan diplomasi yang dibungkus tekanan. Ia mengirim utusan, membawa hadiah, namun membawa juga pesan tersirat. Jika Panawijen menolak, Tumapel tak akan tinggal diam. Empu Purwa mengerti bahwa putrinya sedang diincar bukan oleh lelaki biasa, tapi oleh kekuasaan itu sendiri. Ia menolak dengan halus lalu keras hingga akhirnya diam, karena ia tahu di hadapan penguasa yang menyusun langkahnya dalam diam, kata-kata tak lagi berguna. Ken Dedes, gadis yang selama ini dilindungi oleh kitab dan hening, akan segera diambil oleh dunia luar. Ia tidak diculik seperti budak, tapi dijemput dengan iringan kehormatan yang palsu. Tumapel menyebutnya penghormatan, tapi Panawijen tahu ini adalah perampasan yang diselubungi upacara. Tunggul Ametung menyambut Dedes di istananya bukan dengan gairah, melainkan dengan kendali. Ia memperlakukannya seperti benda berharga yang harus dijaga, bukan disentuh. Ia bukan lelaki kasar. Ia menyentuh Dedes dengan jarak, menghormatinya, namun menyekapnya dalam kekuasaan yang halus tapi mutlak. Ia tahu lambang tak boleh rusak, namun di dalam batinnya ada harapan aneh yang tumbuh, bahwa mungkin Dedes akan membuka jalan untuk sesuatu yang selama ini tak ia miliki. Bukan cinta, bukan keturunan, tapi ketenangan. Tapi ia tak tahu bahwa perempuan ini tak akan mudah dikendalikan, tak akan diam seperti yang ia sangka. Dalam kesunyian kamar batu istana Tumapel, dua manusia duduk dalam keheningan yang berbeda. Tunggul Ametung, penguasa yang dibentuk oleh luka dan dendam. Ken Dedes, putri yang dibawa paksa dari dunia yang suci. Dan dunia di luar mereka mulai berputar lebih cepat, karena kehadiran Dedes telah menggeser sesuatu dalam pusaran takdir Jawa. Namun, saat sebab itu belum ada api, belum ada darah. Hanya diam yang panjang dan kegelisahan yang tumbuh perlahan, seperti akar yang merambat ke dalam tanah, menunggu hari ketika ia akan menyembul keluar sebagai bara. Ken Dedes duduk di serambi batu istana. Tumapel memandangi langit yang kini tak lagi terbuka seperti di Panawijen. Di sana ia biasa melihat cakrawala luas, gunung di kejauhan, dan kabut pagi yang turun seperti selendang para dewi. Tapi di sini, tembok batu tinggi menghalangi pandangan. Udara Tumapel lebih kering, lebih berat. Aroma dupa terganti oleh bau, besi dan arang. Burung-burung masih bernyanyi, tapi nadanya tak lagi riang, seolah tahu bahwa tempat ini menyimpan sejarah kelam yang belum terucap. Istana Tumapel bukan tempat untuk bertumbuh. Ini adalah tempat untuk bertahan. Sejak Suman sebagai permaisuri, Ken Dedes tidak pernah benar-benar diterima, tapi juga tidak ditolak. Rakyat Tumapel menyambutnya dengan upacara, senyum, dan persembahan. Tapi di balik senyum itu, ia bisa merasakan rasa ingin tahu yang tajam tentang siapa dirinya. Mengapa ia bisa duduk di sisi Tunggul Ametung? Dan apa yang akan dibawanya. Sebagian melihatnya sebagai wanita suci, lambang berkah. Sebagian lain mencium ancaman dari ketenangannya. Ia tidak datang membawa pasukan, tapi kehadirannya menggetarkan. Ia tidak berkata banyak, tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya membuat orang berpikir dua kali. Dedes tahu ia adalah tawanan dalam balutan sutra. Ruangan tidurnya megah, pelayannya banyak. Makanan selalu tersedia, namun hatinya hampa. Ia bukan budak, tapi juga bukan istri yang bebas. Tunggul Ametung memperlakukannya dengan penghormatan, kaku seperti seseorang yang memegang pusaka. Takut menyentuh, tapi tak ingin melepaskan. Ia jarang bicara pada Dedes, kecuali dalam perjamuan formal, atau saat memberi perintah halus. Tapi dari tatapannya, Dedes tahu bahwa Ametung bukan hanya menginginkannya sebagai simbol, melainkan sebagai pengunci rasa takutnya. Lelaki itu menyadari, meski tak pernah ia akui, bahwa perempuan ini bisa menjatuhkannya dengan diam, karena Dedes adalah sesuatu yang tidak bisa ia kuasai sepenuhnya. Dedes menjalani hari-hari di Tumapel
dengan keteguhan yang dibentuk oleh Panawijen. Ia menata tubuhnya, pikirannya, dan jiwanya. Dengan keteraturan seorang pertapa, ia tak menangis, tak marah, tak memberontak, tapi juga tak menyerah. Ia hadir di Balairung, ikut dalam upacara, menjalankan peran sebagai permaisuri. Namun dalam dirinya ia menyusun dinding baru. Bukan dari batu seperti istana, melainkan dari kesadaran dan kendali. Di balik senyum tipisnya, ia menyembunyikan luka. Bukan dari penyiksaan fisik, tetapi dari kehilangan akar, kehilangan tanah tempat jiwanya bertumbuh. Ada saat-saat ketika ia berdiri di jendela kamar tinggi dan memandang keluar, mencoba mencari arah barat tempat Panawijen berada. Tapi kabut Tumapel menutupi segalanya. Ia seperti hidup dalam dunia yang terpisah dari masa lalunya, seolah ia sudah mati di tempat asalnya dan dibangkitkan di tanah asing dengan nama yang sama, namun jiwa yang perlahan diiris waktu. Dalam sunyi itu, Dedes menulis dalam hatinya bahwa semua ini belum akhir. Ia bukan perempuan yang akan dikenang karena menjadi istri Tunggul Ametung. Ia tahu ada sesuatu yang menunggu di luar sana. Bukan keselamatan, tapi perubahan. Ia tak tahu bentuknya, hanya rasanya. Sementara itu, Tumapel sendiri mulai berubah sejak kedatangannya. Para pejabat mulai berbicara lebih pelan, lebih hati-hati. Para pendeta mulai mengamati langit lebih sering. Suasana istana, yang dulu kaku dan penuh perintah, kini mulai dipenuhi bisik-bisik. Mereka menyadari bahwa kehadiran Dedes membawa sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata, sebuah aura yang mengusik keteraturan lama. Bahkan Ametung, yang selama ini merasa tak tergoyahkan, mulai merasa terguncang bukan oleh musuh di luar, tapi oleh keheningan di dekatnya. Ia melihat Dedes seperti melihat bayangannya sendiri, penuh kendali, tapi tak benar-benar tenang. Dalam satu malam yang tak terlupakan, Dedes bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di singgasana tinggi, bukan sebagai permaisuri, tapi sebagai ibu dari raja. Di sekelilingnya api menyala dan bayangan lelaki berpedang mendekat, wajahnya belum jelas. Ia terbangun dengan keringat dingin dan dada sesak, tapi juga dengan keyakinan baru bahwa takdirnya tidak berhenti di Tumapel, bahwa dinding batu ini bukan penjara, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan di luar tembok Tumapel, seseorang mulai mendengar bisik-bisik tentang wanita bercahaya dari Panawijen. Seorang lelaki dari tanah biasa, namun dengan ambisi sebesar langit. Namanya belum disebut, tapi langkahnya mulai menapaki jalan menuju Tumapel. Sementara itu, Dedes tetap diam, menunggu, merenungi. Karena dalam diam itulah kekuatan sejatinya. Tumbuh, bukan untuk membalas, tapi untuk mengubah dunia. Di sebuah pemukiman kecil yang tak begitu jauh dari Tumapel, tempat jalan tanah bercabang ke arah hutan dan sungai, suara langkah kaki mulai menandai awal dari sesuatu yang belum dikenali. Lelaki itu datang dari selatan, bukan dengan pasukan atau gelar, melainkan dengan sepasang mata tajam yang menyimpan dendam dan mimpi. Namanya belum dikenal di Tumapel, tapi dalam tubuh kurus dan keras itu, dalam senyum tipis yang nyaris sinis, sejarah sedang menyusun narasinya sendiri. Ia adalah Ken Arok, anak dari gelapnya malam dan rahasia yang tak pernah diberi tempat dalam kitab-kitab resmi. Ia tak membawa silsilah, hanya keberanian, kelicikan, dan keyakinan bahwa takdir bisa direbut, bukan ditunggu. Ken Arok tumbuh bukan di rumah besar, bukan pula di kalangan para resi atau bangsawan. Ia dibesarkan oleh pengemis, pencuri, dan para penjudi di sudut-sudut kampung. Tapi sejak muda ia tahu satu hal, bahwa dunia milik mereka yang berani mencurinya. Dalam hidupnya yang liar dan penuh tipu daya, Arok belajar banyak tentang manusia. Ia tahu bagaimana wajah bisa berbeda dari niat, bagaimana kelemahan bisa disamarkan sebagai kebijaksanaan, dan bagaimana ketakutan bisa diolah menjadi kekuatan. Dia belajar bukan dari guru, tapi dari kelaparan dan penolakan. Dan semua itu membentuknya menjadi lelaki yang sulit dipatahkan. Lama sebelum ia melangkah ke Tumapel, nama Tumapel telah menghantuinya. Ia mendengar tentang Tunggul Ametung,
tentang kekuasaan yang dibangun bukan dari darah raja, melainkan dari tekad dan kelicikan. Itu membuatnya percaya bahwa dunia tidak lagi berpihak pada para bangsawan, melainkan pada siapapun yang cukup cerdik dan kejam untuk menggenggam takdir. Tapi yang lebih membuatnya tertarik bukanlah Ametung, melainkan seorang perempuan yang disebut-sebut membawa cahaya dari langit, Ken Dedes. Nama itu pertama kali didengarnya dari seorang pendeta jalanan, yang dengan setengah mabuk menggumamkan ramalan bahwa perempuan suci telah dibawa ke Tumapel, dan dari rahimnya akan lahir raja-raja tanah Jawa. Arok, yang tak percaya pada ramalan, justru merinding, bukan karena ia yakin, tapi karena ia merasa untuk pertama kalinya bahwa kisah besar itu sedang memanggilnya. Ia bukan orang suci, bahkan bukan orang baik, tapi ia tahu setiap kerajaan butuh awal, dan setiap awal butuh gangguan. Dan mungkin ia adalah gangguan itu. Arok mulai menyusup ke wilayah Tumapel dengan hati-hati. Ia tak bisa datang sebagai pengacau, tak bisa melangkah sebagai pemberontak. Ia harus menyelinap sebagai bayangan. Ia mulai mencari kerja sebagai pengawal, mengumpulkan informasi dari para pedagang, membayar pendeta untuk membuka jalur bicara dengan pejabat rendah. Dan sedikit demi sedikit, ia mengetahui gambaran yang membuatnya semakin yakin bahwa Tunggul Ametung, meskipun tampak kuat, sebenarnya rapuh di dalam. Bahwa kekuasaan Tumapel berdiri di atas kehormatan yang mudah retak. Dan bahwa Dedes bukan hanya permaisuri, tapi simbol yang terlalu terang untuk dibiarkan hidup dalam tembok yang suram. Pada suatu malam, di rumah seorang pendeta tua yang pernah menjadi penghubung antara Panawijen dan Tumapel, Arok duduk bersila di depan api kecil. Pendeta itu, yang matanya sudah rabun, mengamati wajah Arok lama, lalu berkata dengan suara parau, "Kau bukan siapa-siapa, tapi sesuatu di belakangmu lebih besar dari siapapun." Arok hanya tertawa kecil. "Aku tak datang membawa ramalan. Apa? Aku hanya ingin melihat mata perempuan itu." "Mata?" sang pendeta bertanya, bingung. "Yah," jawab Arok pelan. "Kalau benar ia cahaya, maka di matanya aku akan melihat jalan. Kalau tidak, maka aku akan tahu bahwa dunia ini hanya ilusi, seperti biasanya." Pendeta itu tak menjawab. Ia hanya menunduk, dan dalam hatinya, ia mulai berdoa. Karena ia tahu, ketika manusia yang tak percaya takdir mulai mendekati takdirnya, dunia tak akan pernah sama. Di istana Tumapel, malam-malam mulai terasa gelisah. Ken Dedes merasakan sesuatu yang berubah dalam angin, dalam mimpi, dalam detak hatinya. Ia melihat bayangan lelaki yang belum ia kenal, tapi langkahnya semakin dekat. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Tumapel, ia merasa tubuhnya tak sepenuhnya terkurung. Bukan karena Ametung melemah, tapi karena sesuatu dari luar mulai meretakkan dinding yang selama ini menahannya. Di luar istana, Ken Arok melangkah perlahan. Ia belum tahu bagaimana, belum tahu kapan. Tapi satu hal pasti, Tumapel adalah milik seseorang yang cukup berani untuk mengambilnya. Dan malam itu, Tumapel menjadi lebih sunyi dari biasanya, seolah dunia menahan napas, menunggu sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Hari-hari di Tumapel perlahan menjadi tegang tanpa sebab yang jelas. Tidak ada pemberontakan, tidak ada pengkhianatan yang nyata. Tapi suasana seolah diliputi oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara yang lebih berat, bisik-bisik yang lebih sering, dan tatapan-tatapan yang mulai saling curiga. Di antara dinding batu dan lorong-lorong sunyi istana, ada satu nama yang mulai dibisikkan dalam nada ragu dan hormat. Ken Arok. Ia telah hadir, bukan sebagai tamu, bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai bayangan yang mulai menjelma. Ametung, dalam keangkuhannya, mengangkatnya sebagai kepala pengawal setelah mendengar kabar tentang keberaniannya membasmi gerombolan perampok di daerah perbatasan. Ametung tidak tahu bahwa perampokan itu direkayasa Arok sendiri, agar ia dikenal, agar ia diundang masuk. Dan kini,
Arok telah berada di dalam jantung Tumapel. Di tempat yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan, ia kini berjalan tanpa ragu, menghafal setiap tikungan lorong, memetakan gerak para prajurit, dan yang terpenting, mengamati perempuan yang membuat sejarah gemetar. Ken Dedes pertama kali melihat Arok dari jauh, di beranda balairung tempat para pejabat berkumpul. Ia tidak tahu siapa lelaki itu, tapi sesuatu dalam sorot matanya membuat langkahnya terhenti. Tatapan itu bukan tatapan hormat seorang abdi, bukan pula pandangan nafsu seperti yang sering ia temui dari pejabat istana yang lebih rendah. Tatapan itu seperti tatapan cermin, tajam, jujur, dan penuh pertanyaan. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Tapi tak ada sapa, tak ada angguk. Hanya pertemuan mata yang berlangsung sekejap, cukup untuk menyalakan api di sudut jiwa yang lama beku. Arok, sejak awal tak tertarik pada kemegahan istana. Ia bukan pencari harta, bukan pula pemuja jabatan. Ia melihat istana bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat. Dan Dedes bukan sekadar perempuan cantik, bukan hanya istri sang penguasa. Bagi Arok, ia adalah simbol dari kekuasaan yang harus diputarbalikkan. Keudasti Lasicaya yang dikurung. Dan dalam pikirannya, hanya dua pilihan yang ada. Membebaskan cahaya itu, atau membakarnya untuk membuka jalan. Tapi yang tak ia duga, tatapan Dedes justru mengusik sesuatu yang lebih pribadi. Dalam matanya Arok melihat luka yang dalam. Luka yang tak pernah ditangisi, tapi terus hidup dan berdetak. Hari-hari berikutnya Arok sengaja berada di sekitar istana. Ia tidak mencuri waktu bicara dengan Dedes, terlalu berisiko. Tapi ia mendekati pelayan-pelayan istana, menyelidiki irama harian perempuan itu, jam makan, kebiasaan membaca, waktu berdoa. Ia tidak menyusun strategi pembunuhan, belum. Yang ia susun adalah jaring pemahaman. Bagaimana perempuan itu berpikir, apa yang ia simpan dalam diamnya, dan mengapa cahaya dari tubuhnya terasa seperti panggilan yang ia kenal sejak lama. Di sisi lain, Ken Dedes mulai merasa bahwa langkah-langkahnya di dalam istana tak lagi hanya miliknya. Ia merasakan kehadiran seseorang yang tak bicara, tapi memperhatikan. Tio bukan takut, bukan pula waspada. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang hampir ia lupakan, hidup. Dalam tubuh Ametung, ia hanya menemukan kendali dan kekosongan. Tapi dalam bayang-bayang Ken Arok, ia merasakan kemungkinan tentang takdir, tentang perubahan, dan tentang kekuatan yang bisa mengubah arah sejarah. Pada suatu malam ketika bulan separuh menggantung seperti lambang pertanyaan, Dedes berjalan sendirian di taman istana. Angin membawa aroma bunga cempaka, dan suara gemericik air terdengar dari kolam suci. Di sudut taman, Arok berdiri, seolah tanpa sengaja. Tak ada kata yang keluar, hanya anggukan perlahan. Dedes tak membalas, tapi langkahnya tak berhenti. Dan di malam itu, tanpa kata, persekutuan tanpa sumpah mulai terbentuk. Bukan dengan janji, bukan dengan rencana, tapi dengan saling pengertian yang hanya bisa muncul dari jiwa-jiwa yang sama-sama pernah terkubur hidup-hidup. Tunggul Ametung, di balik seluruh kegagahannya, tidak buta. Ia mulai merasa bahwa sesuatu berubah dalam istananya, bahwa kekuasaannya tak lagi tegak seperti dulu. Ia tidak mencurigai Arok, belum. Tapi ia mulai menaruh curiga pada ketenangan istrinya. Dedes semakin tenang, semakin diam. Dan itu membuatnya takut. Karena ia tahu Dedes hanya diam jika sedang menyusun sesuatu. Dan malam demi malam istana Tumapel menjadi medan pertarungan yang belum terlihat. Di satu sisi, seorang penguasa yang merasa kekuasaannya mulai digerogoti oleh sesuatu yang tak ia mengerti. Di sisi lain, seorang perempuan yang tahu bahwa waktunya belum datang, tapi akan datang. Dan di tengah mereka, seorang lelaki yang lahir tanpa nama tapi yakin bahwa nama bisa diciptakan dengan darah, tipu daya, dan keberanian. Tumapel menjelang musim kemarau menjadi lebih kering dan tajam. Udara pagi menusuk seperti pisau tipis, dan dedaunan mulai berguguran sebelum waktunya.
Istana yang selama ini sibuk dalam kemegahan, kini berubah menjadi tempat bisu yang menahan napas. Tak ada perubahan besar yang tampak, namun dalam diam sejarah mulai menggeliat. Tak dengan teriakan, tapi dengan bisikan-bisikan yang tak disadari telah membelah garis takdir. Ken Arok mulai memantapkan cengkeramannya dari bawah, bukan lewat pengaruh kekuasaan, tapi melalui rasa percaya yang dibangun perlahan. Ia berbicara dengan para prajurit, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai teman seperjuangan. Ia ikut berjaga di malam-malam rawan, mengangkat pedang saat yang lain ragu, dan menciptakan citra tak tertulis, bahwa jika Tumapel diguncang, maka nama Ken Arok akan menjadi tempat semua orang berlindung. Ia tahu, dalam dunia yang dikuasai ketakutan, keberanian adalah mata uang paling mahal, dan ia menabungnya hari demi hari. Tunggul Ametung, yang pernah merasa istananya kokoh seperti batu, mulai terguncang oleh sesuatu yang tak bisa ia sentuh. Ketenangan Ken Dedes dan keteguhan Ken Arok. Ia melihat keduanya sebagai bayangan yang tak bisa ia baca. Dedes tak pernah bersuara, tapi sorot matanya seolah menghakimi. Arok tak pernah melawan, tapi cara ia berdiri di sisi Balairung, tanpa rasa gentar, cukup untuk membuat Ametung merasa sendirian di istananya sendiri. Ia mulai tidur gelisah, mendatangkan para dukun untuk membakar dupa dan membacakan mantra penangkal sihir. Tapi yang ia lawan bukan ilmu hitam, melainkan kenyataan bahwa kekuasaannya perlahan keropos dari dalam. Dedes di ruang sunyinya tak pernah bicara tentang rencana. Ia tidak membisikkan konspirasi, tidak menyusun langkah politik, tapi setiap geraknya adalah keputusan. Ia tahu Ametung tak akan menyerahkan apapun. Ia tahu bahwa jalan keluar dari tembok ini tak akan datang dari pintu. Ia harus membentuk jalan berut meski harus melalui darah. Namun ia tidak ingin membalas, yang ia inginkan adalah kebebasan. Dan dalam Arok ia melihat alat, atau mungkin cermin dari rasa luka yang juga ingin melepaskan diri dari belenggu dunia yang tak adil. Mereka tidak pernah duduk bersama untuk menyusun rencana. Tapi semesta mempertemukan mereka dalam bahasa yang lebih dalam dari kata diam. Arok tidak bertanya apa yang diinginkan Dedes dan Dedes tidak pernah menyuruh. Tapi saat Arok melihat Dedes berdiri lebih lama dari biasanya di beranda, menghadap ke arah barat, ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dan saat Dedes mendengar kabar bahwa Arok mulai dekat dengan Empu Gandring, seorang empu terkenal dari Lodaya, ia tahu bahwa darah akan segera dicurahkan sebagai syarat perubahan. Ken Arok mendatangi Empu Gandring dengan wajah tenang. Ia meminta dibuatkan keris, bukan sembarang keris, tapi senjata yang bisa menaklukkan takdir. Ia berkata dengan suara rendah namun tegas, "Aku tak akan hidup lama. Tapi jika aku mati, aku ingin mati dalam cerita yang tak bisa dilupakan." Empu Gandring yang telah membuat keris untuk raja dan kesatria terdiam lama sebelum akhirnya mengiyakan. Ia merasa dalam dada pemuda itu tersimpan sesuatu yang lebih tajam dari besi, keyakinan. Hari demi hari berlalu, dan keris itu mulai menampakkan bentuknya. Ujungnya ramping, lekukannya beracun. Empu Gandring mengukirnya dengan doa dan kutukan, tapi waktu tidak pernah cukup. Ketika keris itu belum selesai sepenuhnya, Arok datang kembali, matanya menyala dengan amarah tertahan. Ia tahu waktu tak bisa ditunda. Ia mengambil keris itu sebelum waktunya, dan disitulah kutukan pertama dimulai. Darah pertama yang mengalir, bukan milik Tunggul Ametung, melainkan Empu Gandring sendiri. Darah itu menandai awal dari jalan berduri yang tak bisa kembali. Arok tidak menyesal. Ia percaya sejarah tidak menunggu kesiapan. Ia tahu untuk mengubah dunia seseorang harus melukai dan dilukai. Di istana, Ken Dedes mendengar kabar itu tanpa berekspresi, tapi dalam dadanya sesuatu mulai bergetar. Ia tahu pintu telah dibuka, bukan pintu kebebasan, tapi pintu dari mana sejarah akan masuk, mengubah segalanya, dan menuntut harga yang tidak kecil. Ia memandangi tangannya sendiri, dan untuk pertama kali ia bertanya, apakah dirinya hanya bagian dari rencana orang lain, ataukah ia sedang menulis takdirnya sendiri?
Dan malam itu, Tumapel kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Karena seseorang telah memegang senjata yang belum selesai, tapi cukup kuat untuk menyelesaikan satu bab sejarah. Dan seseorang di istana sedang menunggu waktu yang tepat, bukan untuk berlari, tapi untuk menyambut perubahan. Angin malam Tumapel datang dengan bau kering dedaunan dan tanah yang mulai merekah retak. Di luar istana, kabut tipis menyelimuti. Halaman batu menutupi segala yang rapuh, menyembunyikan segala yang hendak terjadi. Dan di dalam istana, malam itu bukan malam biasa. Ia seperti tubuh tua yang menunggu detak jantung terakhir sebelum menyerah kepada waktu. Tunggul Ametung duduk di balairungnya, mengenakan jubah kebesarannya yang tenunannya mulai lusuh di ujung. Dulu, jubah itu adalah lambang kebesaran, kekuasaan yang digenggam penuh kepercayaan. Tapi malam ini, jubah itu terasa berat, seperti kenangan yang gagal dibanggakan. Ia memandangi bayangan dirinya di mangkuk perunggu penuh air suci dan bertanya, dalam hati siapa aku sebenarnya ketika semua telah lepas? Ia tak pernah benar-benar memahami perempuan yang duduk diam di samping tahtanya. Ken Dedes, wanita yang dulu ia rebut dengan rakus, kini telah menjelma menjadi sosok yang tak tergapai. Ia tidak lagi bicara banyak, tak lagi menatap Ametung dengan marah, juga tidak dengan cinta. Yang tersisa hanyalah jarak, dan itu lebih mematikan daripada kebencian. Karena dari jarak itu, Ametung merasa kecil, tak berdaya. Ia tahu sejak Ken Arok masuk ke istana, semuanya berubah. Tapi ia terlambat menyadari bahwa perubahan itu tidak datang dengan pedang terhunus. Ia datang lewat senyum tipis, lewat bisikan-bisikan yang merambat ke telinga para prajurit. Lewat tatapan yang mulai lebih menghormati Arok daripada dirinya. Ia merasa Tumapel mulai bergetar dari dalam, dan ia berada di tengahnya. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai lambang kekuasaan yang usang. Tumapel, menjelang musim kemarau menjadi lebih kering dan tajam. Udara pagi menusuk seperti pisau tipis, dan dedaunan mulai berguguran sebelum waktunya. Istana yang selama ini sibuk dalam kemegahan, kini berubah menjadi tempat bisu yang menahan napas. Tak ada perubahan besar yang tampak, namun dalam diam sejarah mulai menggeliat. Tak dengan teriakan, tapi dengan bisikan-bisikan yang tak disadari telah membelah garis takdir. Ken Arok mulai memantapkan cengkeramannya dari bawah, bukan lewat pengaruh kekuasaan, tapi melalui rasa percaya yang dibangun perlahan. Ia berbicara dengan para prajurit, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai teman seperjuangan. Ia ikut berjaga di malam-malam rawan, mengangkat pedang saat yang lain ragu, dan menciptakan citra tak tertulis, bahwa jika Tumapel diguncang, maka nama Ken Arok akan menjadi tempat semua orang berlindung. Ia tahu, dalam dunia yang dikuasai ketakutan, keberanian adalah mata uang paling mahal, dan ia menabungnya hari demi hari. Tunggul Ametung, yang pernah merasa istananya kokoh seperti batu, mulai terguncang oleh sesuatu yang tak bisa ia sentuh. Ketenangan Ken Dedes dan keteguhan Ken Arok. Ia melihat keduanya sebagai bayangan yang tak bisa ia baca. Dedes tak pernah bersuara, tapi sorot matanya seolah menghakimi. Arok tak pernah melawan, tapi cara ia berdiri di sisi balairung, tanpa rasa gentar, cukup untuk membuat Ametung merasa sendirian di istananya sendiri. Ia mulai tidur gelisah, mendatangkan para dukun untuk membakar dupa dan membacakan mantra penangkal sihir. Tapi yang ia lawan bukan ilmu hitam, melainkan kenyataan bahwa kekuasaannya perlahan keropos dari dalam. Dedes di ruang sunyinya tak pernah bicara tentang rencana. Ia tidak membisikkan konspirasi, tidak menyusun langkah politik, tapi setiap geraknya adalah keputusan. Ia tahu Ametung tak akan menyerahkan apapun. Ia tahu bahwa jalan keluar dari tembok ini tak akan datang dari pintu. Ia harus membentuk jalan perut meski harus melalui darah. Namun ia tidak ingin membalas, yang ia inginkan adalah kebebasan. Dan dalam Arok ia melihat alat, atau mungkin cermin dari rasa luka yang juga ingin melepaskan diri dari belenggu dunia yang tak adil. Mereka tidak pernah duduk bersama untuk menyusun rencana.
tapi semesta mempertemukan mereka dalam bahasa yang lebih dalam dari kata diam. Arok tidak bertanya apa yang diinginkan Dedes dan Dedes tidak pernah menyuruh. Tapi saat Arok melihat Dedes berdiri lebih lama dari biasanya di beranda, menghadap ke arah barat, ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dan saat Dedes mendengar kabar bahwa Arok mulai dekat dengan Empu Gandring, seorang empu terkenal dari Lodaya, ia tahu bahwa darah akan segera dicurahkan sebagai syarat perubahan. Ken Arok mendatangi Empu Gandring dengan wajah tenang. Ia meminta dibuatkan keris, bukan sembarang keris, tapi senjata yang bisa menaklukkan takdir. Ia berkata dengan suara rendah namun tegas, "Aku tak akan hidup lama. Tapi jika aku mati, aku ingin mati dalam cerita yang tak bisa dilupakan." Empu Gandring yang telah membuat keris untuk raja dan kesatria, terdiam lama sebelum akhirnya mengiyakan. Ia merasa dalam dada pemuda itu tersimpan sesuatu yang lebih tajam dari besi, keyakinan. Hari demi hari berlalu, dan keris itu mulai menampakkan bentuknya. Ujungnya ramping, lekukannya beracun. Empu Gandring mengukirnya dengan doa dan kutukan, tapi waktu tidak pernah cukup. Ketika keris itu belum selesai sepenuhnya, Arok datang kembali. Matanya menyala dengan amarah tertahan. Ia tahu waktu tak bisa ditunda. Ia mengambil keris itu sebelum waktunya, dan disitulah kutukan pertama dimulai. Darah pertama yang mengalir, bukan milik Tunggul Ametung, melainkan Empu Gandring sendiri. Darah itu menandai awal dari jalan berduri yang tak bisa kembali. Arok tidak menyesal. Ia percaya sejarah tidak menunggu kesiapan. Ia tahu untuk mengubah dunia seseorang harus melukai dan dilukai. Di istana, Ken Dedes mendengar kabar itu tanpa berekspresi. Tapi dalam dadanya, sesuatu mulai bergetar. Ia tahu pintu telah dibuka. Bukan pintu kebebasan, tapi pintu dari mana sejarah akan masuk, mengubah segalanya, dan menuntut harga yang tidak kecil. Ia memandangi tangannya sendiri, dan untuk pertama kali ia bertanya, apakah dirinya hanya bagian dari rencana orang lain, ataukah ia sedang menulis takdirnya sendiri? Dan malam itu, Tumapel kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Karena seseorang telah memegang senjata yang belum selesai, tapi cukup kuat untuk menyelesaikan satu bab sejarah. Dan seseorang di istana sedang menunggu waktu yang tepat, bukan untuk berlari, tapi untuk menyambut perubahan. Angin malam Tumapel datang dengan bau kering dedaunan dan tanah yang mulai merekah retak. Di luar istana, kabut tipis menyelimuti. Halaman batu menutupi segala yang rapuh, menyembunyikan segala yang hendak terjadi. Dan di dalam istana, malam itu bukan malam biasa. Ia seperti tubuh tua yang menunggu detak jantung terakhir sebelum menyerah kepada waktu. Tunggul Ametung duduk di balairungnya, mengenakan jubah kebesarannya yang tenunannya mulai lusuh di ujung. Dulu, jubah itu adalah lambang kebesaran, kekuasaan yang digenggam penuh kepercayaan. Tapi malam ini, jubah itu terasa berat, seperti kenangan yang gagal dibanggakan. Ia memandangi bayangan dirinya di mangkuk perunggu penuh air suci, dan bertanya, dalam hati siapa aku sebenarnya ketika semua telah lepas? Ia tak pernah benar-benar memahami perempuan yang duduk diam di samping tahtanya. Ken Dedes, wanita yang dulu ia rebut dengan rakus, kini telah menjelma menjadi sosok yang tak tergapai. Ia tidak lagi bicara banyak, tak lagi menatap Ametung dengan marah, juga tidak dengan cinta. Yang tersisa hanyalah jarak, dan itu lebih mematikan daripada kebencian. Karena dari jarak itu, Ametung merasa kecil, tak berdaya. Ia tahu sejak Ken Arok masuk ke istana, semuanya berubah. Tapi ia terlambat menyadari bahwa perubahan itu tidak datang dengan pedang terhunus. Ia datang lewat senyum tipis, lewat bisikan-bisikan yang merambat ke telinga para prajurit, lewat tatapan yang mulai lebih menghormati Arok daripada dirinya. Ia merasa Tumapel mulai bergetar dari dalam, dan ia berada di tengahnya. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai lambang kekuasaan yang usang. Ken Dedes malam itu duduk di ruangannya, lengkap dalam busana kebesaran permaisuri, tapi dadanya tidak tenang.
Ia bukan menanti kematian Ametung. Ia menanti takdir yang akan mengubah hidupnya. Ia sadar, begitu darah tertumpah, tidak akan ada jalan mundur. Ia telah memilih untuk diam, bukan karena takut, tetapi karena diam adalah bahasa paling kuat untuk mengatakan, "Aku tidak mengampuni." Sementara itu, Ken Arok berjalan di lorong-lorong istana yang telah ia kenal seperti punggung tangannya sendiri. Keris buatan Empu Gandring yang telah ia rebut dengan darah diselipkan di balik kain hitamnya. Senjata itu dingin di pinggangnya, namun panas dalam pikirannya. Ia tidak datang malam itu sebagai pengawal, tapi sebagai algojo sejarah. Dalam dadanya, bukan dendam yang membakar, melainkan keyakinan bahwa dunia lama harus diakhiri, agar dunia baru bisa lahir. Ia tidak mengetuk pintu, ia tidak meneriakkan nama. Ia hanya melangkah, sunyi seperti bayangan malam, menuju tempat Ametung bersandar di Balairung. Sang Akuwu menoleh, dan dalam sekejap, pandangannya bertemu dengan mata Arok. Tidak ada waktu untuk bicara, tidak ada peringatan. Hanya satu tarikan nafas dan kemudian keris itu menembus dada Ametung, secepat takdir yang tak bisa dihindari. Ametung merintih, bukan karena sakit, tapi karena ia tahu, akhirnya ia mengerti. Semua kejayaan yang ia bangun, semua ketakutan yang ia sebarkan ternyata tidak cukup untuk menyelamatkannya dari kematian yang datang dari orang kepercayaannya sendiri. Dan di detik terakhirnya, ia tidak melihat Arok, tidak melihat keris, tapi melihat bayangan Dedes. Di matanya yang meredup, perempuan itu tersenyum. Senyum tenang, senyum yang telah lama ia lupakan. Tubuh Ametung jatuh ke lantai batu, dan darahnya menyebar seperti tinta yang membubuhkan titik pada kalimat terakhir dari bab kekuasaannya. Di lorong lain, para prajurit masih berjaga tanpa tahu bahwa sejarah baru saja berubah arah. Di ruang pribadinya, Dedes menunduk pelan seperti seseorang yang baru saja melepas beban. Tapi dalam hatinya bukan kebahagiaan yang tumbuh, melainkan tanggung jawab. Karena setelah darah akan datang kekuasaan. Dan kekuasaan bagi perempuan sepertinya selalu berarti medan ujian baru. Ken Arok tidak melarikan diri. Ia berjalan keluar, dengan tenang menyembunyikan keris itu di bawah kainnya, lalu bergabung kembali dengan para pengawal. Seolah malam itu hanya malam biasa. Tapi malam itu, langit Tumapel mencatat sebuah nama baru dalam daftar penentu arah zaman. Bukan lagi Ametung, bukan sepenuhnya Dedes, tetapi Arok. Anak petani tanpa nama kini berdiri di tengah panggung sejarah dengan tangan berlumur takdir. Fajar menjelang Tumapel dengan warna merah tembaga, seakan langit sendiri mengerti bahwa tanah ini baru saja dibaptis oleh darah. Aroma besi yang tajam masih samar tercium di pelataran Balairung. Meski para abdi telah membersihkan lantai batu dengan air kembang dan dupa. Namun sejarah tidak bisa dibasuh. Ia tertanam, dan pagi itu Tumapel bukan lagi tempat yang sama. Tunggul, Ametung telah tiada. Namanya tercatat dalam Balairung Kerajaan sebagai Akuwu Tumapel terakhir, yang jatuh bukan karena perang terbuka, melainkan karena retakan dalam istananya sendiri. Rakyat Tumapel tidak bersedih. Sebagian bersyukur dalam diam, sebagian bingung, sebagian lainnya, mereka yang telah melihat api di mata Ken Arok, sudah tahu bahwa angin kekuasaan kini berhembus ke arah lain. Ken Arok tidak langsung duduk di kursi kekuasaan. Ia bukan raja, bukan keturunan Wangsa Agung. Namun dalam dirinya, mengalir sesuatu yang lebih kuat dari darah biru. Ambisi yang tak bisa ditawar. Ia tahu takdirnya bukan hanya berhenti pada pembalasan. Ia ingin membangun, menulis ulang jalannya sejarah dengan namanya sebagai pusat. Tapi untuk itu, ia butuh legitimasi. Dan di Tumapel, hanya satu cara untuk mendapatkannya, menyatu dengan darah yang sah. Ken Dedes menjadi kunci. Ia bukan sekadar permaisuri dari penguasa yang telah gugur. Ia adalah anak Empu Purwa, seorang Brahmana dari Panawijen, seorang perempuan yang darahnya membawa restu para dewa.
Dalam nadi Ken Dedes mengalir kekuatan yang tak kasat mata, kekuatan yang disebut dalam ramalan kuno, bahwa dari rahimnya akan lahir raja-raja besar. Sebuah takdir yang bahkan Tunggul Ametung pun tak sanggup pahami. Tetapi yang kini mulai dipahami sepenuhnya oleh Arok. Pernikahan mereka tidak dirayakan dalam gemuruh, tetapi dilaksanakan dengan khidmat. Tidak ada barisan gamelan besar atau kirap panjang melewati jalan Tumapel. Yang ada hanyalah pernikahan dua sosok yang masing-masing membawa luka dan harapan, menyatu dalam simpul sejarah yang lebih dalam dari sekadar asmara. Dedes dengan tenang dan kepala tegak menyambut perubahan itu bukan sebagai seorang istri baru, tetapi sebagai sosok yang telah memilih ulang nasibnya sendiri. Dan Arok dengan penuh kesadaran mengikat dirinya pada kekuasaan bukan hanya melalui pedang, tetapi melalui rahim masa depan. Malam setelah pernikahan itu, Ken Dedes berdiri di teras istana yang kini menjadi miliknya. Ia memandang bintang-bintang yang tertutup kabut tipis dan bertanya dalam hati, apakah semua ini akan mengakhiri penderitaan atau justru menjadi awal babak baru yang lebih tajam? Ia tahu Arok bukan laki-laki yang mudah dibaca, tapi ia juga tahu di balik kesombongan pemuda itu tersembunyi rasa sepi dan luka yang sama. Dan mungkin hanya mereka berdua yang mengerti bahwa kekuasaan bukanlah trofi, tetapi beban yang diwariskan kepada mereka yang cukup gila untuk menerimanya. Dari rahim Ken Dedes, kelak lahirlah Anusapati, anak dari Tunggul Ametung, namun akan menjadi bagian dari wangsa yang didirikan oleh Ken Arok. Sebuah ironi yang tidak direncanakan, tapi justru itulah denyut sejarah. Tidak pernah utuh, tidak pernah sepenuhnya adil, tapi selalu berjalan dengan kejam dan penuh teka-teki. Di bawah langit Tumapel, bara itu mulai tumbuh. Bukan dalam kobaran api yang liar, tapi dalam bara kecil yang hangat, namun mengancam. Ken Arok mulai membangun kekuasaannya, perlahan namun pasti. Ia menata ulang struktur istana, mendekatkan diri dengan rakyat, menyebar pengaruhnya ke luar Tumapel. Dan dalam setiap langkahnya, Ken Dedes berdiri tak jauh di belakang, sebagai penyeimbang, sebagai saksi, dan sebagai pemilik kunci rahasia sejarah. Dan begitulah bab ini menutup kisah sebelum bara tumbuh, sebelum darah demi darah tumpah dalam perseteruan pewaris tahta. Sebelum Ken Arok menjadi Raja Singhasari, sebelum Anusapati mengetahui siapa ayah sejatinya, sebelum dendam kembali menuntut darah, dan sejarah kembali menorehkan luka yang tersisa, kini hanyalah ketenangan yang semu. Dan dalam ketenangan itu sejarah hanya menunggu satu hal, yaitu waktu.